Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini saya Sinta Amelia Putri akan mempresentasikan draft paper yang sudah saya dan kelompok saya buat mengenai analisis sentimen masyarakat Indonesia di Twitter terhadap sistem perpajakan Cortex menggunakan metode naive Bayes. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Indira Naila Ramadhani, kemudian ada Cahya Rami Anissa, dan juga Audia Faradisa Ansori. Baiklah, langsung masuk ke bab pendahuluan, di mana paragraf pertama ini menjelaskan mengenai pengertian pajak, di mana pajak itu merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemudian pada paragraf ini juga kami membahas pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara, di mana pajak sendiri digunakan untuk membiayai pembangunan. Tetapi sistem perpajakan di Indonesia ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, administrasi yang rumit, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak. Kemudian masuk ke paragraf kedua, di mana kami membahas pengenalan sistem perpajakan yang dinamai dengan Cortex ini sebagai solusi modernisasi perpajakan, di mana pemerintah itu memperkenalkan Cortex untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Tetapi juga sistem ini masih menghadapi kendala seperti antarmuka yang kurang responsif dan juga waktu pemrosesan yang masih lambat. Selanjutnya masuk ke paragraf ketiga, di mana paragraf ini membahas mengenai metode yang akan kami bahas pada paper kami, yaitu metode naive Bayes, karena metode naive Bayes sendiri ini sering digunakan dalam analisis sentimen karena efisiensinya dalam mengolah data teks, tetapi memiliki tantangan dalam meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen pengguna. Selanjutnya, pada paragraf keempat, di mana paragraf ini merupakan paragraf terakhir, kami membahas fokus penelitian pada analisis sentimen pengguna Cortex, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna Cortex menggunakan metode naive Bayes berdasarkan data yang dikumpulkan dari aplikasi X atau Twitter. Kemudian pada paragraf ini juga kami menuliskan tujuan penelitian dalam meningkatkan pemahaman sistem perpajakan digital, di mana penelitian ini akan mengevaluasi performa metode naive Bayes dalam menganalisis sentimen dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem Cortex agar lebih optimal bagi pengguna. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab tinjauan pustaka, di mana pada paragraf pertamanya ini kami membahas mengenai kajian peneliti sebelumnya tentang analisis sentimen dengan metode yang sama, yaitu metode naive Bayes, di mana kami menuliskan beberapa peneliti sebelumnya itu telah menerapkan metode naive Bayes juga untuk menganalisis sentimen, seperti pada judul-judul peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian terhadap layanan publik dan isu sosial melalui media sosial Twitter. Selanjutnya pada paragraf kedua, di sini kami membahas mengenai tahapan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, di mana pada paragraf ini peneliti sebelumnya itu menggunakan dua metode, yaitu metode naive Bayes dan juga SVM. Kemudian pada peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa analisis sentimen dengan menggunakan metode naive Bayes ini dilakukan melalui proses pengambilan data atau crawling, kemudian pembersihan data, dan dilanjutkan dengan klasifikasi sentimen. Kemudian pada paragraf ini juga kami menuliskan tahapan mengenai metode SVM yang memiliki
proses yang hampir sama, tetapi menggunakan pendekatan berbeda dalam mengklasifikasikan sentimen dibandingkan dengan metode naive Bayes. Kemudian pada paragraf yang ketiga ini kami membahas mengenai hasil penelitian sebelumnya, mengenai akurasi metode naive Bayes dan juga SVM, di mana beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Salim dan Solihin pada tahun 2022 menggunakan metode naive Bayes itu menghasilkan akurasi sebesar 89% dengan 43,6% ulasan bersentimen negatif, kemudian 36,4% positif dan 20% netral dalam judulnya, yaitu analisis sentimen pada Twitter terhadap layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2024 itu melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal menggunakan metode naive Bayes. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan kawan-kawan ini tidak mencantumkan presentasi detail untuk masing-masing kategori sentimen. Hanya saja mengevaluasi model berdasarkan akurasi dan performa klasifikasi. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maulana dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang melakukan analisis sentimen terhadap kasus korupsi bansos beras di Twitter menggunakan metode naive Bayes dan support vector machine atau SVM dengan hasil 58,79% tweet yang memiliki sentimen negatif, kemudian 28,41% positif dan 12,8% netral, serta juga akurasi 66,67% untuk metode SPM dan 60,61% untuk naive Bayes, yang mana menunjukkan bahwa dalam penelitian Maulana dan kawan-kawan ini, metode SPM lebih unggul dalam menangani data teks kompleks. Kemudian pada paragraf selanjutnya ini kami membahas mengenai keunggulan dan kelemahan metode naive Bayes dalam analisis sentimen, di mana metode naive Bayes ini tetap menjadi pilihan populer karena kesederhanaannya, kemudian efisiensi dalam pengolahan data besar, dan juga kemampuan dalam menangani teks yang banyak, kemudian juga akurasinya bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan metode lain. Selanjutnya pada paragraf kelima ini Selanjutnya pada paragraf kelima ini kami membahas mengenai relevansi metode naive Bayes dalam penelitian, di mana penelitian yang akan kami gunakan ini kan menggunakan metode naive Bayes karena kemampuannya dalam menangani data dalam jumlah besar dan juga efisiensi pemrosesan. Kemudian yang paragraf terakhir, di mana kami membahas mengenai novelty penelitian dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Pada paragraf ini juga kami membahas mengenai fokus penelitian pada penelitian yang kami lakukan itu yaitu analisis sentimen terhadap sistem perpajakan digital Cortex ini masih belum banyak yang mengkaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga kami berharap dapat memberikan wawasan baru bagi pengembang sistem perpajakan. Kemudian untuk abstrak dalam draft paper kami mungkin belum ada karena masih dalam tahap proses penyelesaian papernya, sehingga abstraknya belum dimasukkan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.